Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajri Aryati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang teori informasi asimetris. Dalam kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Earl tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economy of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris oleh Akerlof tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau yang disebut dengan asymmetry information. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Suwarjono tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditur. Karena manajemen dan investor atau kreditur merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan, dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempelajari cost of equity. Karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independent, yaitu asymmetry information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Sekian penjelasan dari saya tentang teori informasi asimetris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di YouTube saya.